Sobat BP. Sejak dipasangkan dengan Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjay Sukamulyo seketika menjelma menjadi salah satu ganda putra terbaik dunia. Permainannya terus berkembang menjadi lebih baik. Begitu juga dengan trik-trik pukulannya. Tak heran, banyak badminton lovers dunia yang sangat menantikan The Minions berlaga. Sudah banyak julukan yang disematkan kepada Kevin Sanjay Sukamulyo. Salah satunya adalah si tangan petir. Julukan itu diberikan oleh pecinta bulu tangkis Cina yang kagum sekaligus kesal dengan kelincahan Kevin dalam mengayunkan raket. Apalagi kalau udah di depan net. Lantas, apa sih kunci kecepatan Kevin Sanjay di depan net? Berikut Andin menyajikan ulasannya. Let's go! Nah, sebelum kita lanjut ke kunci kecepatan Kevin Sanjay di depan net, Andin udah nyiapin nih highlight di mana Kevin menggunakan kecepatannya untuk membuat lawan tak berkutik. Kita mulai dari laga panas antara The Minions melawan Aroncha Sowoik di quarter final Daihatsu Yonex Japan Open 2019. Dalam laga yang berjalan hingga babak rubber game, terlihat beberapa kali Kevin membungkam ganda putra asal negeri jiran ini dengan kecepatannya. Pertama di game pertama setelah interval. Setelah Marcus melakukan flick serve, Jaso kemudian langsung bermain agresif. Tapi lihatlah bagaimana setenggel Kevin melakukan defense yang kemudian mengakhiri rally dengan kecepatannya di depan net. Selanjutnya terjadi di game kedua sebelum interval. Kalau Kevin udah di depan net, Andin yakin dah pasti lawannya dibuat keteteran. Ini buktinya. Dan yang terakhir, di poin krusial game penentu. Lihat nih bagaimana aksi Kevin untuk mengakhiri laga ini. Selanjutnya di final Yonex French Open 2018. Kevin yang berada di garis depan ditantang beradu drive oleh Han Chen Kai Zhao Haodong. Kalian pasti udah tahu kan gimana hasilnya? Si tangan petir pastinya menang dong. Kita berpindah ke poin selanjutnya. Kini giliran dua match yang dibuat frustasi atas kecepatan Kevin di depan net. Sampai-sampai Mads Pedersen dibuat ngepel lapangan loh Sobat BP. Berlanjut di final Yonex All England Open 2018. The Minions hanya butuh 1 poin lagi untuk bisa menjuarai laga ini. Dan lihatlah bagaimana ia mengakhiri laga dengan mengandalkan insting dan kecepatannya di depan net. Kita lanjut di semifinal Fuzhou China Open 2019.
Kevin Sanjaya memang pantas dijuluki setangan petir. Lihat nih, bagaimana Kevin menghancurkan mental Do Jakung asal India dengan kecepatannya di depan net. Dan yang terakhir, di semifinal Pero 2 Malaysia Masters 2019. Game kedua baru saja dimulai, ganda putra asal Malaysia, Govison Tan Wei Kyung sudah dibuat takjub oleh kecepatan Kevin di depan net. Berlanjut di game kedua, skor 13-16 dengan keunggulan Goh Tan. Kecepatan Kevin di depan net lagi-lagi berhasil membungkam ranking 13 dunia ini. Nah, kalian udah lihat kan Sobat BP? Bagaimana skill kecepatan Kevin di depan net membuat lawannya tak berkutik. Hebat kan? Nah, pastinya kalian udah gak sabar nih. Pengen tahu, apa sih kunci kecepatan Kevin di depan net? Daripada penasaran, nih Andin berikan ulasannya. 1. Random net multifeed. Latihan ini berfokus pada gerakan eksplosif, baik ke samping, maju, dan mundur. Kalian harus melakukan latihan ini menggunakan lapangan secara penuh layaknya sedang dalam pertandingan. Pada latihan ini kalian harus fokus terhadap tembakan dan penempatan pukulan. Tidak hanya berfokus pada kecepatan. Sebagai contoh, jika kalian melakukan pukulan terlalu lebar, maka kalian tidak bisa melakukan pukulan agresif secara efektif. Kalian harus memukul kok agak pelan untuk bisa melanjutkan pukulan secara terus-menerus. Untuk bisa melakukan pukulan ini, kalian harus melakukan latihan memukul kok dengan agresif dan pelan dari berbagai arah. Tujuannya adalah membuat lawan bingung dan susah menebak arah kok. Terkadang kita hanya perlu mengarahkan bola ke tengah sehingga lawan harus mengubah arah dan membuatnya terlambat dalam pengembalian kok. Ada 3 poin utama yang harus diingat dalam latihan ini. Pertama, posisi tangan ketika memegang raket harus agak ke atas. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kontrol yang lebih baik terhadap raket dan bisa mengarahkan kok dengan akurat. Yang kedua adalah mengangkat siku agak tinggi. Tujuannya adalah untuk memungkinkan kita memiliki banyak ruang sehingga dapat mengembalikan kok lebih awal. Dan yang terakhir adalah harus melakukan pukulan pendek menggunakan jari-jari. Tujuannya adalah untuk menciptakan pukulan pendek yang agak keras dan terarah sesuai keinginan kita. Dan yang tak kalah penting adalah kalian harus selalu siap untuk pukulan berikutnya jika pukulan sebelumnya dapat dikembalikan. 2. Kill and cut out. Latihan ini berfokus pada kecepatan raket, penempatan kaki, dan kecepatan gerakan kalian. Biasakan setelah melakukan pukulan mematikan, posisi raket kalian harus berada tepat di hadapan kalian. Hal ini bertujuan agar jika pukulan pertama kita berhasil dikembalikan oleh lawan, kita sudah bersiap untuk melakukan pukulan selanjutnya. Karena jika kita memukul kok yang pas berada di depan kita, lawan tidak akan memiliki waktu untuk melakukan defense. Berbeda halnya dengan memukul kok yang berada di belakang kita. Lawan mempunyai waktu sepersekian detik untuk pulih dan melakukan defense selanjutnya. Hal yang penting dalam latihan ini adalah gerak kaki yang kalian lakukan. Setelah melakukan pukulan pertama dengan menggerakkan kaki ke depan, kalian harus menggerakkan kaki kalian kembali ke posisi belakang. Hal ini bertujuan untuk melakukan serangan selanjutnya ketika serangan pertama berhasil dikembalikan. Gerakan ini juga berlaku ketika melakukan backhand. Yang berbeda adalah ketika melakukan pukulan pertama, kalian harus memfokuskan berat badan ke arah depan dan memfokuskan kekuatan pukulan pada siku. 3. Net decision making. Latihan ini sangat berguna untuk pengambilan keputusan. Contohnya, jika kalian sedang beradu netting dan Anda membaca pukulan berikut yang dilakukan oleh lawan akan mengarah ke belakang. Disinilah
Kalian harus memanfaatkannya dengan cara menerjang kok yang berada di atas net dan mengarahkannya jauh ke belakang. Namun hal ini tergantung dari kualitas pukulan yang kalian lakukan sebelumnya maupun kebiasaan pukulan lawan kalian. Memang dalam hal pengambilan keputusan ini sangatlah sulit untuk dilakukan. Jadi teruslah mencoba meskipun awalnya kalian sulit untuk melakukannya. Lambat laun kalian pasti akan terbiasa. 4. TS. Yang dimaksud latihan TS adalah dengan melakukan pukulan berada di garis T dalam lapangan. Latihan ini harus dilakukan oleh 2 orang. Tujuan dari latihan ini adalah untuk meningkatkan kecepatan secara perlahan. Latihan ini harus dilakukan secara terus-menerus sampai kecepatan kalian berada di tingkat yang berbeda.